Ada yang komen nih. Aku nggak bisa ngomong mah, lagi konsen. Oh. Ada yang komen apa? Ya, selamat datang di channel Om Jujur. Salam jujur untuk semua. Kali ini kita mau ke Museum Manusia Purba Sangiran ya. Tapi kalau mau ke sini kayak saya pakai Google Map, carinya Terminal Sangiran. Jangan Museum Purbakala Manusia Purba. Nanti pasti nyasar ke yang klaster. Kalau yang klaster itu cuma dikit, yang ini yang utama. Nah, kalau mau ke tempatnya kita harus parkiran di sini, parkir di sini, terus naik angkot ke lokasinya. Ini mobil bak. Ayo. Yuk kita langsung. Yuk kita langsung. Tapi ini kita naik mobil bak. Mobil bak. Naik mobil bak. Senang dia naik mobil bak. Siapa? Itu anak-anak. Ini masih ada sedikit. Masih ada dikit. No. Oke guys. Kita bakal ke Museum Nabi Adam. Museum Nabi Adam. Museum Nabi Adam lah. Bakal ke Museum Nabi Adam, Nabi Adam ya guys. Termasuk ke museum Sangiran, Iya. jadi sekali jalan satu orang menjadi ya. Nah. Kalau pergi satu orang sampai Ada yang bakal sama. Ya. 6.000 aja langsung. PP. Lah emang pulangnya gimana Nanti kalau? pulangan udah kasih tiket buat pulangan. Jadi waktu pulang tinggal nunjukin tiket ke rombongan ojek yang di sana. Oh, ya kalau nggak beli PP nanti pulangnya gimana? Sendiri ke ojek. Oh, ya apa sampai deh langsung aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sama yang aja di ini depan. Pak. Iya. 7. 7, 8 berarti. Oh iya. Ini satu persatu. Depan satu. Depan satu. 6, 7, 8, 9. Ya. 9 berarti 54.000 Pak. 9 kali 6, 54. Oh, cepet banget sampean ngitungnya, Mas. Kon tiap hari ini kerjaan yang Oh, gitu. Ini besar kecil 3.000 ya? Jadi sama ya Pak. 50. Wah, tak buat duit lagi, Mas. Tadi 50. Nah, 50 mana nggak ada? Tadi udah dipakai. Oh. Ini, susu seket, Mas. Panjang. Buat pulangannya nanti Pak. Berarti tiketnya 18 ini. Iya, itu 9 buat pulangan. Oh, ini susu belum. Enggak apa Pak, duaan Pak. Hah? Uang 20 enggak apa ya? Nggak apa-apa lah, yang penting duit. Jangan dikasih itu kapak perimbas atau manusia apa fosil. Terima kasih ya Pak. Iya. Yang bilang buat keberangkatan langsung tak kasih Mas Armadanya sih. Iya. Ditunggu berarti. Nanti udah stand di sana. Oh, udah standby. Udah banyak. Terima kasih ya Pak. Oke, Sun. Kan armadanya kayak gini semua kan? Iya, mau gimana lagi? Kan? Apa? Ojek kira. Apa kita naik angkot purba? Mobil purba. Tadi disuruh naik gojek. Ini apa sih, ya, Mak? satu. Naik gojek. Naik Oh, ojek. satu-satu lagi. Ruwet lagi. Nanti kita naik gojek. Oh iya beneran. Serius? Enggak, kalau itu. Oh ini naik itu kalau naik ojek. Dek, kamu punya informasi yang sangat bermanfaat loh, Dek. Kita tuh naik mobil loh, Dek. Sangat bermanfaat, bukan? Oh iya. Mau kemana lagi lu? Kirain sambil lihat-lihat cuma duduk doang gitu. Ayo guys, kita ke Museum Nabi Adam. Gak mau ada anak. Ya? Ada. Udah, siapa yang mau nih? Aku, ada ate. Pak. Ini masuk lah Pak. Oh, masuk bayar lagi 8.000. Ada ate dong. Pokoknya nanti mau satu paket. Aku yang Oh. Akhirnya kita ketemu manusia purba juga ya. Oh. Oh. Coba papa yang nego. Pak. Iya. Kasih lagi. Berapa tuh per orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya itu 5 tahun nih. Mana? Hah? Ini 3 tahun, yang satu 3 tahun itu. Berarti itu. Itu 3 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9. Berapa tadi? 9. 9. Ya 9 yang banyak 9. Karena kan 10 sekarang. Oh iya. Nah, jadi bayar berapa? 872. Itu bisa QRIS bisa QRIS. Oh, pakai QRIS saja. Ah, Kakak bayar. Akhirnya kita sampai juga ya, mau lihat manusia purba. Tadi kesasar dulu ke yang tulisan manusia purba, apa? Museum Manusia Purba yang klaster Gebung apa gitu loh. Tapi katanya bapaknya tadi ini adalah pusatnya. Nah, jadi kita ke pusatnya karena pengen lihat mungkin masih ada yang hidup manusia purbanya ya. panjang umur ya manusia purba. Tuh dia. Tuh, jadi manusia purba itu kepalanya segede gitu, Kak. Emangnya? Nabi Adam gitu. Tapi Adam lagi. Cuma Titan itu Titan. Titan. Ini masuk nih. Tulisan masuk in. Sore. Sebelum masuk, jasa tamu dulu dan tiketnya di bawah saja. Oh, oke. Hanya mewakili Saya aja. Iya, nggak apa-apa, Ada. nggak masalah. Sama kecil-kecil 10. Tujuan wisata Kecamatan Utara. Ya, terima kasih. Ya. Maaf sekali Pak, mungkin di dalam museum perlu jasa pemandu untuk Pemandu berapa? 75 75, masih ada nggak duitnya? per itu semuanya satu rombongan. Hah? Satu rombongan. Oh, yaudah. Oke. Pemandu siapa? Saya. Oh, gitu. Saya sendiri. Menawarkan diri sendiri. Ah, iya. Jual diri ya, Pak? Iya. Oh, jual diri. Karena warga. Oh. Pak Sinten namanya? Pak, namanya siapa? Pak Tanto. Pak Tanto. Nanti Udah. kita jelaskan sini, saya perkenalan sambil menjelaskan. Oh, udah berapa lama jadi manusia purba, Pak? Sejak kecil. Jadi nanti Sejak kecil. Oh, sejak Nanti kecil. Bapak dan Ibu bisa tanya jawab sama saya. Sama Tentang apa saja tentang sejarah Tangerang. oh, tentang itu. Manusia purba. Oke, kita mulai dari sini. Tadi dulu. Kita mulai dari sini, dengarkan dulu. Oke. Yang penting yang masih belajar. Monggo. Yang penting yang Pakai masih mic belajar. Ya. Nah, Di ini sini monggo. yang pertama kali saya mengucapkan selamat datang sudah sampai di Museum Manusia Purba Sangiran. Ya. Yang kedua saya mengenalkan diri, nama saya Pak Tanto sebagai pemandu lokal yang dari Sangiran sini. ya. Yang ketiga nanti saya yang akan menjelaskan tentang koleksi yang ada di dalam Museum Manusia Purba Sangiran. Oke. Yang pertama kali di sini semuanya kita stop di sini. Saya akan menjelaskan tentang situs Sangiran dulu. Oke. Situs Sangiran di sini adalah ada 59 km persegi yang ditemukan benda-benda prasejarah ini. Oh, gede juga ya 59 km. 59 km persegi. Dan di situ dibagi menjadi 4 era, 4 perubahan alam. Jadi yang pertama di Sangiran adalah laut. Nah? Sangiran sini dulunya laut. Oh, dulunya. Iya. Yang umurnya sekitar 2.400.000 tahun yang lalu. 2 juta, Kak. Nah, dan di situ nanti kerang-kerangnya yang laut bisa dilihat di dalam koleksinya. Oh. Ya. Setelah itu Sangiran menjadi rawa. Kok bisa menjadi rawa? Bagaimana? Wong dulunya laut. Nah. Karena ada getaran lempeng bumi yang bergerak. Akhirnya ada tekanan-tekanan. Dari samping kita sebut dengan nama eksogen, yang dari bawah kita sebut dengan nama endogen. Akhirnya lautnya terangkat. Setelah terangkat akhirnya menjadi rawa. Nah, rawa di situ mulai ditemukan manusia yang tertua di Indonesia. Apa? Ayo. Apa? Ini mulai dari adik kelas berapa? Kelas 5. Oh, Enam. belum Enam sampai. belum. Pithecanthropus erectus. kelas 2. Itu yang kedua. Oh, itu kedua. Iya. Homo soloensis. Homo soloensis itu hanya ditemukan pertama kali, belum tahu nama. Aku taunya yang pertama Soekarno. Meganthropus paleo japanicus. Itu yang tertua di Indonesia namanya Meganthropus paleo japanicus dan umurnya sekitar 1.800.000 tahun yang lalu. Oh. Dan dia hidup dengan hewan-hewan antara lain ada kuda Nil. Oh, kuda Nil itu Di hewan Sangiran purba. ditemukan kuda Nil. Berarti kuda Nil itu hewan purba ya? Iya. 1.800.000. 1.800.000 tahun lalu. Termasuk ada buaya. Termasuk ada kerang-kerang dari air awan.
Setelah Buaya rawa ya Pak, bukan buaya darat ya, buaya rawa. darat juga ada. Oh, darat ada juga. Nanti kita jelaskan, ya. Darat juga ada. Dan di situ setelah rawanya ini jadi rawa, akhirnya Sangiran baru kena letusan Gunung Lawu Purba. Mati. Oh. Akhirnya orang yang hidup di situ semuanya tertutup dengan letusan Gunung Lawu. Akhirnya dia punah. Oh. Setelah punah, Sangiran menjadi urutan yang ketiga, menjadi hutan terbuka. Hutan terbuka di situ dihuni manusia yang kedua, yaitu yang tadi namanya adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus. Nah, itu. Ya, dan dia hidup dengan hewan antara lain ada gajah, ada kerbau, ada badak, ada harimau, ada kijang, ya. Di situ banyak sekali hewan-hewannya yang ada di situ. Dan di situ umurnya 730.000 tahun yang lalu. Kok nggak ketemu dinosaurus, Pak? Dinosaurus tidak ditemukan di Sangiran. Karena apa? Alasannya apa Pak tidak ditemukan? Kira-kira. Dinosaurus itu umurnya sudah 100 juta tahun yang lalu. Lagi ya? Iya. Dan dia punah. Sudah punahnya itu mulai 60 juta tahun yang lalu. Dari mulai 60 juta tahun yang lalu itu dinosaurus sudah punah. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada manusia pada waktu itu belum. Ya. Nah, di situ akhirnya Sangiran yang terakhir menjadi daratan kering. Kenapa harus menjadi daratan kering? Karena gajah yang ada di sini ini banyak sekali dan besar-besar. Gadingnya saja sampai 4 meter. Nanti bisa melihat di dalam sini. Ya, makanya kalau di banyak pohon dia tidak bisa jalan, akhirnya dirusak sama gajah-gajah. Setelah dirusak, akhirnya dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Akhirnya dia migran ke Bengawan Solo. Makanya Bengawan Solo sampai ke Sungai Berantas sana bisa ditemukan benda yang sama persis yang ada di Sangiran. Terus di sini dihuni manusia yang terakhir, yaitu yang kita sebut dengan nama Homo sapiens. Ya? Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens ya, kamu itu Homo sapiens. Ya enggak kayak gini. Enggak. Lain. Oh, ini apa homo apa ini? Ini sudah termasuk manusia Homo sapiens sapiens. Homo sapiens kuadrat. Homo sapiens, kalau Homo sapiens itu manusia baru. Tapi kalau kita ini manusia baru terbaru. Update paling baru. Apa bedanya? Kok bisa seperti itu? Nanti kita jelaskan di sana. Otaknya perkembangannya lain. Nah, itu Homo sapiens. Itu yang umurnya sekitar 300.000 tahun yang lalu. Dan kebetulan memang di sini itu sejak kecil. Hampir 50%. Kalau Bapak Homo sapiens kuadrat saja. Kuadrat enggak. Kuadrat saja. Dan di sini maka saya ini hampir 50% yang ada di dalam situ itu saya punya. Bapak yang nemu? Iya. Oh ya? Iya. Jangan-jangan museum punya Bapak? Oh ya enggak. Enggak. Dan saya ini juga peneliti dari jurusan arkeolog, geologi, antropologi, paleontologi, geografi. Titelnya tahu berarti. Iya. Makanya nanti andai kata penjelasan saya kurang jelas, bisa ditanyakan pada saya. Kirain bisa ditanyakan pada Google. Ya. Kalau di Google nanti ada nama Sutanto, ya orangnya saya. Di buku-buku ada 5 jurusan itu, kalau ada nama Sutanto ya juga saya. Terus tahunya itu lapisan-lapisan itu lihatnya Bapak dari mana? Dari batuannya, dari endapannya. Tahunya bawahnya dulu laut, itu kan karena kerang. Karena kerang. Terus kalau rawa karena perangkatan tadi. Karena daun terangkat tadi, getaran lempeng bumi yang bergerak tadi. Tahunya dari mana itu ada bekas rawa gitu kelihatan? Iya ada, ada ditemukan seperti kudanil, seperti buaya. Jadi dia lapisan gitu ya? Iya, lapisan. Itu nanti kalau orang geologi kan meneliti tentang lapisan tanahnya. Iya. Kalau arkeolog kan meneliti tentang budaya manusia purbanya atau termasuk batu-batuannya. Nah, termasuk kalau paleontologi itu meneliti tentang hewan-hewannya. Jadi semuanya itu ada masing-masing. Nanti kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, beli sama saya. Oke, kita lanjut. Ya. Lanjut ya. Masanya ini waktu hanya tinggal sedikit. Ya. Waduh. Tinggalnya sedikit. Sebetulnya kalau masih banyak, saya ingin sekali untuk menjelaskan paling banyak. Sampai tutupnya jam berapa, Pak? Jam 3:30. Waduh, setengah jam aja dong. Iya. Waduh. Tapi nanti kita alam 1 kali. Kalau di Sangiran ini 4 kali. Itu gajah. Ini gajahnya.
Bukan mamut. Mamut tidak ditemukan di Sangiran. Ya. Oh. Mamut itu punya bulu, dia harus hidup di daerah dingin. Kalau di sini, Kalau di sini ada 3. gajahnya gundul. Gundul. Betul. Ya. Bulunya rontok kepanasan. Oke, ini nanti kita akan melihat ada 3 ruangan. Ruang 1 adalah kekayaan Sangiran. Ini hanya mewakili satu persatu penemuan, karena kalau dipajang semuanya itu satu kelurahan tidak muat. Banyak sekali penemuannya. Ya. Yang kedua adalah langkah-langkah kemanusiaan. Jadi manusia purba yang ditemukan di Sangiran itu asal usulnya dari mana? Mungkin Bapak atau Ibu tahu asal usulnya dari mana? Asal usulnya manusia purba. Dari nggak tahu. Dari mana? Nanti kita jelaskan di ruang ini nanti. Oke. Ya. Yang ketiga adalah masa kemasan Homo erectus. Jadi di sana bentuk manusia Pithecanthropus atau Homo erectus itu atau bentuk manusianya yang sudah dibikin patungnya. Yang di ruang 3 atau diorama rekonstruksi. Iya, betul. Atau diorama bentuk Sangiran sebelum kena letusan gunung laut. Oh, mantap. Ini tadi yang kita jelaskan tadi. Di sini ada di kita ini menggambarkan bahwa area situs Sangiran itu bentuknya seperti apa. Kita pengen di sini. Kita lihat. Wow, keren. Areanya ada 59 kilo tadi. Ini? Iya, areanya semuanya. Jadi kepalanya kayak gini nih. Iya. Itu tentang semuanya secara keseluruhan untuk situs Sangiran. Itu. Sudah ada. Ya. Sudah. Jangan dibajat dulu. Nanti kalau dibajat ini tidak bisa. Nah, itu lihat tuh, karena ada angkatan ini, hanya menjadinya rawa. Ya, patahan. Ini. Jadi ini canggih ya. Di sini Iya. ada bisa pencet touchscreen. Jangan dipegang. Bisa dipencet. Nah, mana? Langsung dioramanya berubah. Iya. Ini udah keren, udah pakai Xiaomi Iya. projector laser yang short throw. Ada 2, ini sampai sini. Ini adalah yang rawa. Setelah rawa menjadi hutan terbuka, ya. Karena saya Hutan terbuka di review sini. proyektor juga, jadi saya tahu ini yang short throw. Ini manusia yang Hebat ini, museum manusia purba. Iya, 3 canggih generasi. juga. Kayak museum-museum di negara luar ya. Manusia di sini sampai di sini air rawa. Ini ada kerang-kerang. Iya, ada kerang-kerang, Corbicula namanya. Ya. Dan ini sampai sini yang hutan terbuka, dan ini yang daratan keringnya. Jadi ini yang 2.400.000, 1.800.000, 730, dan ini yang 300.000. Usianya kira-kira juga udah lama banget. Sudah lama 1.800.000. Oh iya, Iya, iya. 1.800.000 tahun yang lalu. Ribu. Di tesnya pakai itu karbon itu. Pakai karbon 14, yang 5 sampai 10, tapi yang 500 sampai 1 juta pakai fiction track. Untuk seperti jenis mesin. Gitu ya. Dan di sini kita melihat sampelnya. Sampelnya itu perlapis tanah atau yang laut. Oh, yang ditemukan di sini. Ya, ditemukan di sini. Oh. Ini kerang Ini satu aja di kerang. ya, ini kerang lautnya. Ini kerang air rawanya. Ya, termasuk ada penyu, lempengan penyu. Itu penyu. Ya, itu tapi patahan saja, tidak komplit ya. Dan ini tengkorak manusianya yang kita sebut nama Pithecanthropus erectus. Oh, ini Pithecanthropus erectus Iya, nih. bagian belakang. Oh, bagian belakang. Itu gerahamnya. Oh. Ini Dan asli apa? Hanya tiruan. Tiruan. Nanti kalau melihat semua untuk manusianya itu hanya tiruan, karena apa? Yang asli masih tahap penelitian. Yang asli ada Museum Geologi Bandung, ada di Bulak Sumber atau di UGM, termasuk ada yang ada di sini. Tapi itu masih tahap penelitian. Kalau untuk tulangnya hampir 95% asli. Ya, asli. Tapi kalau tengkoraknya semuanya 100% tiruan. Oh. Pokoknya semuanya tulang manusia hanya tiruan. Oke. Karena itu sangat penting sekali untuk penelitiannya. Iya, Ya. iya. Tapi kalau ini asli nggak Pak? Asli nggak? Ini asli. Ini asli. Itu yang lempeng penyu itu. Asli juga. Oh. Ini Gimana makan ditemukannya di mana? ya di Sangiran sini. Di rawa, Ini enggak yang hutan terbuka. bukan terbuka. Di rawanya di sini. Ini Oh. nanti ditemukan. Ini ditemukan hanya kecil, jadi tidak dipajang di sini. Masih diteliti di sana. Oh. Dan ini alat batunya. Nah, alat batu di sini ada 3 regenerasi alat batu. Oh. Ya. Ini yang kita sebut dengan nama Paleolitikum. Ada Mesolitikum, ada Neolitikum. Itu jenis alat batu yang dipakai oleh manusia purba. Ya. Dan ini ada gigi kerbau. Gigi kerbau. Ya, ini gigi gajah.
Oh. Ini atap tengkorak manusia kedua yang Pithecanthropus. Ini bagian atas, ini bagian belakang. Oh. Ya. Terus ini menggambarkan bahwa Sangiran dulunya itu laut. Apa yang ditemukan? Buktinya apa? Ada kura-kura, ada batu karang seperti ini, ada Kima. kerang yang seperti ini, Kima. ya, ada kerang-kerang yang seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin melihat di rawa-rawa masih melihat seperti ini yang ada di pantai. Tapi yang di pantai itu belum jadi batu. Kalau ini sudah jadi batu. Ini dibakar sudah tidak bisa. Oh. Ya. Oh, itu kan dibakar jadi kalsium ya? Iya, itu umurnya 2.400.000 tahun lalu. Setelah ini kerang rawanya. Ini kerang rawa dan yang mulai ditemukan manusia yang tertua di hidupnya bersama ini. Tapi ini di rawanya, kalau manusianya hidupnya di tepi rawa. Setelah hidup di situ dia baru kena letusan gunung Lawu, dia tertutup, mati, punah. Nah, setelah punah menjadi hutan terbuka lagi. Karena kena letusan gunung Lawu Purba. Ya. Dan ini adalah gajahnya yang ditemukan di Sangiran. Cuma di Sangiran tidak ditemukan mamut. Bagaimana cirinya mamut coba? Ada yang tahu nggak? Itu berbulu. Berbulu. Karena apa dia berbulu? Ya soalnya di tempat ini. Ah betul. Kalau ini berarti namanya bukan mamut. Bukan mamut. Mamat. Yang ini yang paling depan namanya adalah mastodon. Oh, mastodon. Yang kedua adalah Stegodon trigonocephalus. Yang ketiga adalah elephas. Elephas itu yang masih hidup sampai sekarang. Ini asli, Pak? Fosil asli. Asli ini saya sendiri yang 6 tahun Ini jalan. fosil dari mana nih? 84 ini saya temukan. Ya. Dan ini ada lengan gajah, ada geraham atas, gajah, geraham bawah, ada paha depan, paha belakang, Paha bawah. ada tulang punggung, ada kepong. Ini semuanya adalah tulang dari gajah. Gajah yang mana? Ini yang di tengah, yang Stegodon trigonocephalus. Ya. Ini umurnya sekitar 730.000 tahun yang lalu. Tapi ya, kalau dilihat dari sini, kayaknya skalanya hampir sama kayak gajah sekarang ya, Pak? Ya, untuk membedakan apanya coba? Itunya tuh. Ya dibedakan apanya? Kok bisa beda? Namanya kok beda, jenisnya bisa beda itu apa yang dibedakan? Kupingnya. Kalau kuping itu semuanya sama saja. Dan ininya, gadingnya, Gadingnya juga sama, tidak bisa ditentukan. dari masa hidupnya. Yang bisa dibedakan hanya giginya. Oh, giginya. Giginya ini semuanya. Itu yang gigi yang paling depan, ini yang di tengah, ini yang terakhir. Giginya tidak sama, semua gajah, tapi giginya tidak sama. Oh, ini gajah yang Yang paling depan, yang mastodon. Yang itu, mastodon. Yang di Yang tengah, itu- yang Stegodon trigonocephalus. Oh, ini yang sekarang. Gajah lepas sekarang. Oh. Maka gajah yang sekarang itu mesti giginya seperti ini. Oh. Yang ke 1, 2 sudah punah. Oh. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Di sini yang air rawa, ini yang air sungai. Jadi dibilang darat tadi. Ya. Ini namanya adalah Crocodylus, nama Latin, dan ini namanya Bobialus. Kalau ini umurnya 1.800.000 tahun lalu, kalau ini umurnya 730 tahun lalu. Ya, itu jadi lain. Ya. Kalau orang-orang sekarang bilang alligator. Aligator, ya. Tapi ada jenis macam-macam. Kalau ini aligator, kalau ini krokodil. Kalau ini Crocodylus, kalau ini adalah Bobialus. Itu nama Latin. Jadi orang Amerika datang sini, apa Crocodylus? Dia sudah tahu. Tapi kalau dibilang buaya, nggak tahu. Tapi kalau Crocodylus tahu dia. Nah, itu ya. Dan di sini kita melihat kura-kura laut. Cuma maaf sekali, Ini bukan kura-kura darat. bukan, ini laut. Cuma maaf sekali, ini hanya tiruan. Karena apa? Ini hanya ditemukan satu. Kalau itu banyak sekali yang di situ. Ini hanya satu. Tapi yang ditemukan hanya tempurungnya ini. Ini hanya jenis tambah. yang kayak Galapagos atau Aldabra? Betul, sama. Sejenis itu. Oh, kita punya Aldabra di rumah. Yang umurnya sekitar 2.400.000 tahun yang lalu. Oh, ini. Apa? Tiruan. Ini Tiruan, tiruan. ya? Tiruan ada yang asli. Dari fiberglass. Ini dibikin dari fiberglass. Ini ya. Tapi kalau lihat gini kayak Aldabra sih. Karena apa? Kok harus dikasih tiruannya? Karena kan nanti kalau banyak orang datang seperti Iya, ini, rusak. dipegang rusak. Nggak ada ganti nih. Kalau itu rusak ada lagi. Tapi masih bisa lihat aslinya ada di mana? Di sini di gudang. Oh, bisa lihat. Oh, di gudang. Di gudang. Nggak di Tapi kaca tidak boleh gitu. untuk umum. Oh. Oke, terus di sini kita melihat yang hutan terbuka. Di sini adalah ada Tapi ini aneh loh. Biasanya kura-kura kaki depannya 5, kaki Iya. belakangnya 4. Atau kebalik ya, ini semuanya 5. iya. Itu 2, 3, 4, 5. Ini kalau tiga. Biasanya kura-kura kan kaki depannya 5,
Di belakangnya 4. Saya mah enggak begitu Gitu itu ya. Nah, Kita saya punya di rumah. dan di sini ini ada kepala kerbau, ada tanduk kijang, ada kepala banteng. Ini yang hidup di hutan terbuka. Kenapa Sangiran harus dikasih nama dengan nama hutan terbuka? Ya, karena kalau gadingnya seperti itu panjangnya segitu, kalau banyak pohon bisa jalan nggak kira-kira? Oh, berarti Akhirnya pasti dia dirusak. terbuka. Nah, dirusak, baru dia bisa bebas. Setelah bebas, dia gemuk besar. Jadi savana. Nah, itu ya. Dan di sini masih umur yang sama. Di sini ditemukan ada kepala badak. Ya. Ini ada kepala badak, ini geraham bawahnya. Ini rahang bawah babi Badak hutan. itu? Ya, itu badak. Ini babi hutan, rahang bawah. Ini kepalanya, ini kepala harimau. Ya. Kepala harimau ini juga ada yang besar juga, tapi disimpan di gudang. Di sini hanya mewakili. Ya. Dan ini kayu yang sudah jadi batu. Kayu tapi sudah jadi gitu. Fosil. Iya. Jadi yang di kotak sini sama sana ini umurnya sama, umurnya 730.000 tahun yang lalu. 730. Oke, satu deret ini mungkin Bapak dan Ibu mau tanya dulu. Ini Biar- tapi belum ketemu manusianya belum ada ya? belum, ini baru mau masuk. Oh iya. Hah? Oke. Savana. Savana bukan hutan rimba kayak Kalimantan bukan. Enggak seperti itu. Mungkin kayak di Menjangan kemarin. Oke, itu. kalau enggak kita lanjut lagi. Ya. Manusia yang kedua. Museum Indonesia ya. sekarang. Ini bentuk museum yang kedua. Karena udah keren. Ini yang kita sebut dengan nama PT Canthropus erectus. Nah, itu bentuknya. Itu hanya patung berdasarkan ditemukan ini tengkoraknya. Tapi tingginya segini juga. Iya, tingginya segitu. Ini tengkoraknya dan temu tangan, temu kaki akhirnya direkonstruksi. Nah, itu jadinya seperti ini. Mungkin bapak-bapak sudah tahu pada waktu SMA, ingat nggak kira-kira? Apa? Kenapa orang yang ditemukan di Sangiran harus dikasih nama PT Canthropus erectus? Apa artinya dan apa alasannya? Ya rectus kan dia berdiri. Iya. Ya, PT Canthropus erectus. Nah, Lupa. Berjalan dengan 2 kaki ya. 2 kaki. PT Canthropus erectus artinya adalah kera berjalan tegak. Oh. Kenapa kok disebut dengan kera berjalan tegak? Karena penemu sini kita jelaskan di sini. Kita jelaskan di sini. Guys, di Jawa Tengah. Nih Sorry, sekarang lihat sorry. tuh museumnya. Oke. Nggak kalah kayak museum-museum di Kita luar jelaskan negeri di ya sini. zaman sekarang. Kenapa Indonesia udah dikasih nama maju. dengan nama PT Canthropus erectus oleh penemu pertama kali? Karena ditemukan ini, kalau dilihat tengkoraknya sini adalah manusia, tapi kalau dilihat keningnya ini adalah kera. Maka dikasih nama PT Canthropus erectus. Jadi maksudnya itu dikasih nama tengah-tengah. Masuk ke manusia, masuk ke kera. Tapi setelah menemukan yang utuh ini, ternyata sudah manusia berjalan tegak, maka ini dulunya PT Canthropus erectus sekarang menjadi Homo erectus. Homo manusia, erectus berjalan tegak. Jadi yang ditemukan di Sangiran itu betul-betul sudah manusia berjalan tegak. Nah itu. Nah ini tiruan saja. Ini asli ada di Museum Gini di Bandung. Nah itu ya. Dan di sini kita udah melihat rangka full kudanilnya. AC ya guys, full Ini. AC. Jadi nggak Ini panas. rangka kudanil. Dulu kita ke museum ya kan? Ini rangka panas kudanilnya. banget. Gelap. Yang umurnya Bau. Kalau sekarang udah 1.800.000 model-model zaman tahun sekarang. yang lalu. Nah, ini kudanilnya. Oh ini kudanil. Ya sama saja, cuma besar kecilnya yang lain. Lebih besar mana? Yang dulu, ya yang dulu. Ya. Tapi bentuknya sama. Bentuknya sama, giginya sama, pola pikirnya juga sama. Ya. Kudanil, ya. Ini. Dan kudanil bisa hidup di rawa, bisa hidup di daratan seperti ini contohnya. Nah, terus di sini kita menjelaskan setelah menjadi Homo erectus semuanya manusia berjalan tegak, akhirnya yang dulunya Meganthropus diganti dengan nama arkaik, tipik, dan progresif. Itu cara membedakan untuk bentuk manusianya. Kalau yang Meganthropus ininya tebel, ininya sampai 4 cm, ininya ketebalan 4 cm. Oh alisnya itu. Dan ininya lurus, Oke. otaknya hanya 870 cc. Kecil. Kalau Ya, manusia kecil. sekarang berapa ya? Nanti dulu sampai sana. Oh, oke. Dan di sini yang Homo erectus yang di sana yang berdiri ini sudah agak kurang.
Oh. Dan ini sudah tidak lurus lagi. Oh. Otaknya berkembang menjadi 1000 cc. Oh. Terus yang ini yang manusia Homo sapiens sudah seperti kita, tapi belum seperti kita. Karena apa? Karena ini otaknya baru 1100 cc. Nah kalau kita ini otaknya sudah 1350 sampai 1400 cc. Oh. Kita. Maka kita ini disebut dengan nama Homo sapiens kuadrat. Pak, mau tanya ini kok semuanya kumisnya nggak kayak saya sih? Kumisnya Ini kumisnya nggak di ujung doang sih. Oke, ini kita yang selanjutnya kita melihat untuk penemuan yang terbaru. Ini yang ditemukan terbaru, ditemukan 2019. Ini terbaru, ya. Cuma ini begini, yang diteliti baru yang ditemukan 2019. Sampai hari ini saja masih ditemukan. Oh, Ya. berarti masih menggali. Tidak menggali di sini, dilarang keras untuk menggali. Nah terus temunya gimana? Hanya kita menunggu kalau ada hujan banyak, ada erupsi, baru dia muncul. Oh. Setelah muncul baru diambil dan diteliti. Di situ. Oh. Karena di sini sudah dilindungi oleh cagar alam budaya. Oh. Seluas 59 km persegi itu tidak boleh digali, tidak boleh dirusak. Karena di Museum Sangiran ini sudah menjadi warisan dunia. Terakhir yang ketemu apa itu, Pak? Ya, tulang-tulang. Oh, Atau- handphone nggak ada handphone. Handphonenya Oh, nggak ada. Saya bapak, saya Oh, bawa. Canda, Pak. Dan di sinilah orang peneliti yang sampai sekarang. Oh. Penelitinya ini adalah kakek saya, Simbah, dan ini adik Simbah saya, dan ini Profesor T. Uku Yakob, guru besar dari UGM, dan ini saya sendiri, yang ini, dan di situ ada bapak, ada kakak, ada penemu pertama kali yang ada di Sangiran. Jadi saya ini mulai umur 5 tahun itu sudah ikut meneliti tentang benda-benda sejarah Sangiran. Oh, pantesan hafal banget. Sebelumnya ya, Pak? saya tidak sekolah. Saya ini gitu? tidak sekolah, bodoh sekali sebetulnya. Sekolah saya hanya SMP. Oh. Makanya saya nggak mau diangkat ke Tapi karena gaulnya sama orang pinter jadi ikut pinter ya? Semua profesor. Oh. Semua profesor dari mana saja. Dari asing maupun di Indonesia. Tahu. Ini di situ ada lengan gajah, ada pecahan lempeng. Ini jagung purba juga, Pak? Iya, purba. Oh, bukan. Dan ini gadingnya. Ini gading gajah. Ya. Bukan. Gading. Kirain jagung Ini purba. lengan. Ini lengan gajah. Ini lempeng. Perimbas yang mana, Pak? Gambar perimbas nanti di sana di ruang dua. Oh, belum. Di sini bahannya, Pak. Oh, Ini ini bahannya. bahan bakunya. Ada jenis kalsedon, ada kuarsit, ada gamping, ada andesit. Nah, ini bahan untuk alat batunya. Yang pertama untuk manusia Homo sapiens membuat api, muncul pertama kali yang dibikin batu ini. Kalsedon. Kalsedon. Itu Oh. bagaimana cara menimbulkan api? Gesek. Gesek. Sek. Berhubung otaknya sudah 1100 cc, sudah berpikir dikasih kaul atau laran akhirnya timbul api. Ini yang dipakai. Kalsedon. Sampai sekarang kalau malam cerek ini lejaknya besar. Kalau manusia 1000 otaknya apa? Volume otaknya kecil, mungkin makannya lebih irit ya, Pak? Ya enggak, Kayak mobil gitu kan, Iya. cc-nya kecil. Cuma dia berpikirnya sangat kecil. Oh, kalau yang makannya banyak itu Nah, berarti otaknya sudah- cc-nya sudah gede ya? Semakin gede. Oh, Makanya kenapa hewan bisa berevolusi tapi manusia evolusi? Karena orang itu punya ide, punya pikiran, gagasan yang Oh, ini berarti kayaknya otaknya gede nih, karena makannya banyak. Ya. Oke. Dan ini yang kita sebut dengan nama Paleolitikum tadi, ini alat yang sudah dipakai manusia purba. Ini Oh, ini kapak perimbas. Ya, kapak perimbasnya Oh, seperti dari zaman ini. dulu aku Ini yang pertama mana sih kapak perimbas ya kan? Ini loh kapak Nah, ini perimbas. apa kok artinya kok dikasih nama dengan Paleolitikum? Ini artinya adalah batu tua. Batu pertama yang dipakai oleh manusia purba. Nah, itu ya. Oke. Ini mah batu andesit di Iya. pak gitu ya. Batu andesit itu batuan letusan dari gunung. Nah, itu ya. Oke. Terus di sini kapan Sangiran mulai diteliti? Ya. Kapan Sangiran mulai diteliti tahun 1926 oleh orang Belanda namanya Van Eenschoten, orang dari Belanda. Tahun 1931 setelah dia survei ke seluruh Indonesia, akhirnya membuat peta. Peta ini disebarluaskan ke seluruh dunia. Bahwa di ABC ditemukan benda-benda prasejarah. Setelah itu orang Jerman sudah baca penyebaran ini, akhirnya 1934 dia sudah menemukan orang datang ke Sangiran.
Tadi yang orang tadi, ya. Ini menemukan tengkorak dan menemukan alat batunya. Terus yang ini, yang 69, yang dulunya ini namanya Pithecanthropus erectus, setelah menemukan yang ini, diganti nama dengan nama Homo erectus. Jadi nanti kalau di buku-buku nama Pithecanthropus erectus ya Homo erectus ya Pithecanthropus erectus. Tahun 1996 Sangiran diakui sama UNESCO. Jadi Sangiran ini sudah tidak punya Indonesia saja, tapi sudah menjadi warisan dunia. Nah, terus yang terakhir 98 Sangiran ada 5 museum di sekitar sini. Yang pertama di sini di Kritilan, ini museum untuk induk museum. Oh. Jadi di sini bisa untuk melihat segala jurusan. Oh, kita ya. tadi di Gebung tadi. Oh, di Gebung. Yang di Gebung museumnya seperti ini untuk penelitian arkeologi. Arkeologi meneliti tentang budaya manusia dan batu-batuannya. Oh. Maka di sana banyak sekali alat-alat batunya. Oh. Ya. Terus yang ada di Bukuran, di sini museumnya seperti ini untuk penelitian antropologi, meneliti tentang manusianya. Terus yang ada di Manyarjo, ini cara menggali, cara ekavasi, cara meneliti, contohnya seperti ini. Terus yang terakhir Museum Kastendayu, ini adalah museum geologi, meneliti tentang lapisan tanahnya. Nah itu. Jadi ini kalau sudah sampai sini, mau datang sini, paling jauh hanya 3 kilo. Jadi hanya di sekitar sini. Oke, ini kita ruang 1 sudah selesai. Mungkin ada ya pertanyaan. Kalau enggak kita lanjut. Lanjut saja. Oke, monggo. Gak apa-apa. Kita jelaskan, kita ambil yang penting-penting karena berburu waktu. Waktunya enggak cukup. Nah ini bentuk dinosaurus ini tidak ditemukan di Sangiran ya. Pada waktu dia hidup karena di Sangiran masih merupakan laut ya. T-Rex atau dinosaurus. Ya, Big Bang. Iya, betul. Ya. Ini kita melihat untuk batu meteorit, batu yang jatuh dari angkasa, yang hitam ini. Dari angkasa Pak ya? Iya, ini yang jatuh dari angkasa. Yang hitam. Karena habis terbakar. Ya. Asli. Ya. Oke. Karena apa kok kecil? Karena di atas sana dulunya besar. Karena kena pembakaran atmosfer, akhirnya dia habis kebakar. Ya, itu. Oke, kita lanjut langsung di sini. Di sini kita melihat untuk evolusi manusia. Nah, ini untuk evolusi manusia mulai dari bentuk seperti ini arah menuju ke sana. Tapi ini anggapan Bapak ada turunan dari ini enggak kira-kira? Nah, alasannya apa? Ini kalau saya percaya Pak. Nah, percaya alasannya apa juga? Alasannya bahwa yang pertama ada di dunia itu kan binatang. Ya. Nah, kemudian dalam prosesnya binatang itu kan kemudian tumbuh menjadi binatang yang berbeda. Tapi ini lain Pak. Ini teori dari Charles Darwin. Ini muncul pertama kali bentuk seperti ini. Ini yang umurnya 40 juta tahun yang lalu. Oh ya, ini kan binatang tuh Pak? Iya. Bentuk seperti ini. Tapi ini harus punah dulu. Punah, baru muncul ini. Jadi punah dulu ya? Punah dulu, maka dibatasi dengan era, dibatasi dengan zaman. Ya, ini punah, muncul ini, punah, muncul ini, punah, jadi muncul ini. Itu tidak proses tidak berlangsung tidak jalan ya, tapi habis dulu ya? Habis dulu. Bapak dengar enggak? Nanti yang kita ini yang akan datang akan ada hari kiamat. Ya. Sering dengar seperti itu enggak? Ya, betul. Kalau peneliti itu dibilang punah, tapi kalau kita dibilang kiamat. Maka ini kiamat dulu, baru muncul, kiamat dulu. Jadi ini termasuk kiamat ini. Iya. Kiamat. Nah, muncul sampai ke manusia yang sempurna. Oh, gitu. Nanti bisa terjadi nanti kiamat ada generasi baru lagi. Iya, ya? iya. Seperti itu. Dan teori Charles Darwin tidak bilang kalau kita ini turunan dari kera. Tidak ada. Bukunya tertulis tidak ada yang bukannya teori Darwin ya Pak, manusia dari kera itu. Bukannya teori dia ya? Ini teori Darwin ini. Banyak ini. Iya. Ini teori Charles Darwin. Bukan kera, ini bukan kera. Iya. Karena sementara hidup itu tumbuhan. Ini teori dari Charles Darwin. Charles Darwin. Dan ini di sini ini yang ditemukan di Afrika. Ini di sini umurnya 40 juta tahun yang lalu. Yang di Afrika yang ada di sini sampai yang
di sini umurnya 3,3 juta tahun yang lalu. Yang ada di Sangiran ini umurnya 1.800.000 yang lalu. Dan manusia yang Homo sapiens ini umurnya 300.000 tahun yang lalu. Masuk ke kita, ini yang terbaru yang 2223 tahun, belum 1000. Jadi sangat itu. Itu. Jadi ini menurut teori Darwin tidak ada hubungan dengan orang yang seperti itu. Harus punah dulu. Setelah punah baru muncul. Punah muncul. Itu. Nanti kalau mau baca di buku teori Darwin itu ada di Museum Geologi Bandung. Itu. Dan ini manusia Homo sapiens ini dia sudah berpikir mungkin rumahnya seperti ini. Ada gua, ada potong kayu seperti itu ditumpuk untuk teduh dan untuk istirahat. Yang punya ini umurnya sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ini 40.000 tahun yang lalu seperti ini ya? Ya, seperti ini. Dia sudah punya rompok seperti ini. Tempat tinggal. Makanya ini yang bisa disebut dengan nama nomaden. Oh, ya. Pindah-pindah. Berpindah-pindah, ya. Iya, yang paling baru. Betul. Ya. Oke. Paling baru yang kita. Naik. Oke, kita lanjut lagi karena ini memburu waktu. Fotonya. Foto Charles Darwin mulai tahun itu dia meneliti tentang manusia. Dan apa sambung orang-orang ini semuanya. Ya. Itu. Oke. Kak. Mau takutnya apa? Dan di sini bentuk penyebarannya. Ini bentuk penyebaran pendatang baru Turkana. Ini menyebar ke Australoid, Mongoloid dan selanjutnya. Dari sini? Ya dari sini ini. Ini dari Sangiran, Ngandong ini. Ya, ini yang masuk ke Cina. Ini termasuk ini dari Sangiran. Ini enggak, ini belum ditanya. Ini pendatang baru Turkana. Nah, yang ditanyakan ini dari mana? Asal usulnya. Ini kita jelaskan di sini. Ya. Disinilah ini gambar Afrika, peta Afrika yang ditemukan tertua manusia. Sementara ini manusia yang tertua itu dari Afrika. Ya, karena di sini umurnya 3,3 juta tahun yang lalu. Jadi di sini ditulis jalur migrasi Homo erectus. Jadi yang merah ini penyebaran untuk manusia Homo erectusnya. Setelah yang merah ini punah, akhirnya timbul dari jalur migrasi Homo sapiens. Sapiens itu yang biru. Yang biru termasuk yang di atas itu sendiri. Ya. Dan bagaimana cara menyebarnya? Padahal itu dulunya laut. Itu hanya dia menunggu. Kalau ada air surut, dia jalan. Tapi kalau ada genangan air, dia stop di situ. Maka orang ini tidak langsung sampai sini, enggak. Sudah melalui tahap ke tahap. Era ke era. Dan itu anak cucunya mungkin ya? Iya. Enggak dia sendiri, mungkin dia mati. Sudah mati. Anaknya, sudah punah dulu, Pak. Iya. Nah. Mungkin anaknya terus ke Iya. Makanya di sini umurnya 3,3 juta tahun yang lalu, yang di sini hanya 1.800.000 tahun yang lalu. Nah, itu ya. Oke. Dan di sini inilah yang menemukan di umurnya sekitar 30 sampai 40 tahun. Kok nggak lama? Hah? Iya. Enggak. Karena apa? Alasannya kok tidak umur panjang? Karena dia kena hujan, kena matahari, dia kan belum punya rumah. Dia hidupnya itu berkelana. Jadi dia tidak bisa umur panjang. Paling tua itu hanya 40 tahun. Tahunya dari mana, Pak? Itu diukur dari gigi manusianya. Kalau yang tua kan paling enggak 32. Yang muda ada 30, ada 28, ada 20 sampai yang kecil. Itu ya. Dan ini yang menemukan di Jawa Timur ini ada dari Trinil, yang ditemukan ada paha, ada tengkoraknya ini. Trinil ini gini, Pak. Ini baru kesana. Yang Ngawi itu yang mana? Ngawi, ya ini yang menemukan pertama ini orangnya. Oh bukan, maksud saya di sana ada museum juga? Ada. Sampai sekarang masih ada museum, tapi mini, bukan besar seperti ini. Oh gitu. Terus yang ada di sini, ini yang menemukan di Sangiran. Ini yang menemukan di Sangiran adalah orang Jerman, G.H.R. von Westphal. Ini ya, ini yang pertama kali penelitian di Sangiran. Jadi saya ini mulai 5 tahun sudah ikut sama dia. Oh, ketemu. Oh. Ya, itu. Nanti bisa lihat fotonya di bawah sana. Ya, itu. Dan ini adalah masih hidup orangnya? Sudah meninggal. Meninggal 1982. Oh. Tuh, ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti bentar lagi ada patungnya Bapak ini? Mungkin. Cuma ini maaf sekali karena ini memburu waktu, kita tidak bisa menjelaskan secara detail masalahnya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Enggak. Di sana tadi masih dingin?
Tadi saya lewat sana. Oh. Oke, di sini ini kita bisa melihat atau diangkat ya. Ini adalah paha Asli ini? asli. Oh, ini asli. paha, itu daging gajahnya, ini geraham atasnya. Ini yang umurnya 730.000 tahun yang lalu. Ini paha, ya. Sampai mengkilap gitu ya? Itu giginya, gigi atas, geraham atas. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayo lanjut. Ya, jadi manusia yang tua, ini yang keningnya tebel, yang kedua yang Homo erectus, yang ketiga yang Homo sapiens tadi. Ya, kita lanjut ke sini saja. Dan di sini kita melihat tulisan yang Homo sapiens muncul di Afrika dan munculnya Adam dan Hawa. Nah ini ya, dan ini umurnya sekitar 300.000 tahun yang lalu. Kalau di sini? Nah, di sini ada yang 1.800.000 tahun yang lalu, ada yang 900.000 tahun lalu. Makanya di sini Bapak dan Ibu saya minta maaf sekali karena ini bercekcok dengan orang banyak. Jadi ini saya tidak berani untuk menjelaskan karena nanti kalau keliru tidak jadi masalah. Ya, ini dipahami sendiri. Nah, ini ya, harus dipahami sendiri karena kepercayaan orang banyak tidak sama. Nah, itu ya. Oke. Dan di sini dia cara berburu. Kenapa harus berburu dengan harimau ya? Karena kijang ini kalau di hutan kan larinya sangat cepat. Tidak bisa akan dia itu menangkap kijang, tidak bisa. Akhirnya harus ditangkap harimau dulu baru direbut sama dia. Terus dasarnya bikin skenario kayak gini apa nih Pak? Ya karena penemuan-penemuan di lapangan. Maksudnya kok bisa tahu manusia itu merebut punya harimau? Ya gitu? ini karena itu kan tulangnya berceceran kemana-mana. Tidak satu tempat tulang yang ditemukan, makanya di sini tidak bisa ditemukan satu tubuh. Karena pada waktu dia mati ada di bawah ke sana, ada di bawah arus ke sana. Kalau di situ aja berarti itu karena harimau. Iya. Nah, itu. Dan pada waktu dia berebut ini dia tidak berpikir dia ini mau makan harimau atau dia harimau makan dia, tidak berpikir karena otaknya masih kecil. Makanya di situ ditulis pemburu atau diburu. Dia nggak takut ya. Tidak takut. Itu ya. Saking bodohnya guys. Iya. Sebegitu Kan otaknya ya. baru 870 cc. Tuh. Dek, mana ya? Ini dia cara penggalian atau cara penelitiannya. Ya. Ini di Sangiran penelitiannya seperti ini. Penggaliannya. Nih. Jadi lapisan tanah di Sangiran itu berlapis-lapis seperti ini karena itu dulu terjadinya tidak sama, ada letusan gunung, ada larutan dari rawa, ya itu akhirnya seperti ini. Dan pada umumnya kalau ditemukan lapisan seperti ini, ditemukan ada gajah, ada kerbau, ada banteng, termasuk manusia purba yang kedua. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Apa? Ditemuin di mana? Di daerah sini, di daerah Sangiran sini. Iya. Mau naik lagi nggak? Yang Meganthropus itu dari sini kira-kira 500 meter ditemukan dari sini. Ya. Wajakmen ini yang ditemukan di Indonesia pertama. Yang ditemukan di Tulungagung, daerah Wajak, dari di Tulungagung sana. Iya, daerah Wajak. Nah, maka di sini disebut Wajakmen karena ditemukan di daerah Tulungagung. Nah, itu ya. Oke, dan di sini kita lanjut untuk melihat ini manusia yang sudah hidupnya di gua-gua. Ya, ini sudah masuk manusia modern, hidupnya sudah di dalam gua. Ini juga tiruan. Aslinya masih ada di Pacitan, ada di Gunung Kidul, ada di Tingginya juga iya sama. mulai sama dengan Iya, Ini asli, sama Pak? dengan kita. Ini asli. Enggak, aslinya di situ, Pak. Di gua-gua itu. Dia ada Pacitan, ada di Sokeplek, ada di Gunung Kidul, Jogja. Nah, itu aslinya di sana. Dan itu tidak diambil karena masih tahap penelitian juga. Hah? Kuburan ya, kuburan berarti ya. Oke, dan di sini kita melihat alat batunya, ya. Ini alat batu yang kedua dan ketiga. Yang di sana tadi namanya Paleolitikum. Yang bentuk kapak seperti ini, yang masih kasar, ini yang kita sebut nama Mesolitikum. Sudah bentuk kapak, tapi ininya masih kasar. Ini disebut Mesolitikum, artinya batu setengah kasar atau setengah tua. Dan ini yang halus, ini yang Neolitikum, artinya batu baru atau batu halus. Ini ya. Oke, ini ruang 2 sudah selesai dan kita akan lanjut ke ruang 3.
Jadi foto saya pada waktu saya perpisahan dengan GHR Visual. Ini foto saya. Mana Pak? Ini adalah adik Simba. Ini yang perpisahan, ini orang Jerman tadi. Dan ini kakak saya. Ini bapak. Ini Profesor Teku Yako. Ini. Dan ini penjaga museum yang pertama kali di sini. Dan ini saya sendiri. Yang paling pojok. Yang paling pojok. Yang paling muda. Ini foto tahun 1976. Pada waktu itu saya sudah umur 22. 76. Ya. Saya Umur 22. 22. Tuh. Saya belum lahir, Pak. Oke, kita masuki ruang terakhir atau ruang ketiga. Cuman ada 3 ruangan ya, Pak? Oke, di sini banyak sekali tengkorak-tengkorak yang ditemukan di Sangiran. Ini banyak sekali yang ditemukan di Sangiran, tengkorak ini. Ini semuanya ditemukan di lingkungan Sangiran. Jadi ini tidak hanya di Sangiran saja. Ada yang dari Ngandong, ada dari Ngawi, ada di Sambung Macan ya. Jadi banyak sekali ditemukan, tapi ini dikumpulkan di sini karena untuk perbandingan. Ya. Dan ini bahannya seperti itu. Ya. Dan ini termasuk ini sebenarnya ini banyak temannya. Ini tapi hanya sampel ini dan ini saya sendiri yang nemu. Ini maka nama saya di situ. Wis. Penemu Sutanto. Iya. Woi. Dan sinilah ini yang kita sebut dengan nama Meganthropus paleo japanicus. Karena bentuknya kok nggak dibikin patungnya bagaimana? Karena ini hanya ditemukan sepotong ini saja. Jadi dia tidak bisa tingginya berapa, bentuk aslinya seperti apa. Jadi tidak bisa dibikin patungnya karena hanya ditemukan sekian. Kok bisa lebih tua? Ini yang kita sebut Meganthropus paleo japanicus. Karena ditemukan yang dulu itu hanya kecil, menemu yang terakhir menemu yang besar, maka dia dikasih mega. Jadi lebih besar ditemukan daripada yang nomor 1. Ditemukan di Pulau Jawa, maka disebut Meganthropus paleo japanicus. Ditemukan di Pulau Jawa. Nah, itu ya. Itu. Dan di sini kita melihat untuk cara hidupnya, di mana ada banyak pohon seperti ini, dia untuk teduh dan untuk istirahat. Ya, karena hutannya terbuka, jadi sangat langka ditemukan pohon-pohon yang rindang seperti ini. Maka kalau ada seperti ini harus berkelompok seperti ini. Kalau nanti diserang harimau, bisa menghadapi. Nah, itu. Dan di sini di Sangiran sini juga punya koleksi yang ditemukan di Flores. Ini manusia kecil atau manusia kerdil. Ya. Ini yang ditemukan 2007. Ini kayaknya masih ada orangnya ya? Masih ada. Ada orang dari Flores yang datang sini. Maaf, ini apakah sampai sekarang masih ada? Ada Pak. Tapi kalau kita lihat manusia yang kabur, kita dia kabur. Kaburnya seperti setan gitu bilangnya. Iya. Cepat sekali. Karena dia merangkak gini. Iya. Nah, itu. Dan ini bentuk Sangiran sebelum kena letusan Gunung Lawu. Jadi yang di atas itu Gunung Lawu korbannya. Oh. Ya, setelah dia gara-gara meletus tadi manusia Meganthropus punah karena tertutup dengan gunung. Terus asalnya dia dari mana ya? Yang di Flores. Yang di Indonesia sini? Ya tadi manusia purba tadi asalnya dari Afrika. Dari Afrika? Iya. Jadi pertama kali yang tertua sementara ini dari Afrika. Oh, aku tadi pas pipis tadi. Oh iya. Oke, kita sudah selesai. Pas jam 4, jadi pas keluar. Pas tutup. Foto dua kali di sini. Oh iya, foto dulu. Yo, kalau sudah keluar itu bebas, enggak ada masalah. Ini sambil duduk. Tuh, pada foto-foto. Duduk. Foto dulu, foto. itu tadi ya perjalanan kita di Museum Manusia Purba di Sangiran, namanya Museum Manusia Purba Sangiran. Tapi kalau cari di Google, jangan cari Museum Manusia Purba, cari Terminal Sangiran. Karena kalau carinya Museum Manusia Purba atau klaster, itu pasti nyasar ke
museum lain yang ada di sekitar sini, museum pecahan dari museum ini, karena ini museum utamanya. Nah, tadi kayak kita ketahui di awal, itu tadi juga ada bapaknya yang pemandu. Kalau menurut saya, sewa pemandu wajib. Kenapa? Supaya kita bisa tahu ceritanya manusia purba itu, nggak hanya cuma lihat-lihat aja. Jadi kita memahami apa yang ada di dalam museum. Gitu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya di channel Om Jujur. Bye.